Iya, selamat pagi anak-anak sekalian dan khusus kelas 10 semua, ada dari kelas yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen khusus kelas 10. Oleh karena itu, sebelum kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, pada pagi hari ini kami belum mulai pendidikan mata pelajaran agama Kristen. Kami minta hikmat dari Tuhan, hikmat kepada kami sebagai guru maupun kami sebagai siswa yang berada di rumah, sehingga dalam proses belajar kami hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni dosa salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita belum masuk dalam materi yang kita akan belajar bersama hari ini. Saya mau memperkenalkan identitas saya. Nama Bernardus Leo SPD MPDK. NIP 1965 0615 200003 1001. Alamat tempat tinggal saya yaitu Jalan Pelita kilometer 10 Sapa, belakang Gereja Nazaret Sapa Timur. Kalau anak-anak kalau ke Batu Nona bisa singgah di rumah saya karena saya dekat Batu Nona, terutama Pak Sun kalau ke Batu Nona tolong mampir di rumah saya. Status saya sudah berkeluarga. Ya, hobi ialah musik atau selalu main gitar atau organ dan menyanyi. Ya, itu saja perkenalan identitas saya. Materi yang kita akan bahas dalam semester 1 ini untuk tahun 2020 dan 2021 itu ada 14 bab. Untuk semester 1 hanya 7 bagian atau 7 bab, yaitu yang materi pertama bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang materi kedua bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Yang ketiga, menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Materi yang keempat, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Materi yang kelima, Roh Kudus membaharui gereja. Yang keenam, hidup dalam kesetiaan. Yang ketujuh, hidup yang dipimpin oleh Roh. Nah, dalam materi 7 pokok ini kita akan bahas dalam semester 1 ini. Tolong anak-anak siapkan diri yang baik-baik. Ketika kalau saya menyampaikan materi, tolong mencatat, dan nanti setelah pertemuan atau akhir pertemuan nanti saya akan beri tugas kepada anak-anak sekitar 2 atau 5 nomor soal. Setelah saya akan berikan, anak-anak tolong kerja dan kirim kembali di WA saya, disertai dengan foto sementara anak-anak belajar. Oleh karena itu, saya mohon kepada anak kelas 10 semua, semoga siap diri baik-baik, karena materi ini kita akan bahas dalam semester 1 ini akan banyak yang kita, karena materi bertumbuh dan semakin berhikmat ini ada poin-poin yang kita akan bahas bersama, sehingga tolong siapkan diri yang benar dan baik. Semoga apa yang kita sampaikan di sekolah anak-anak diikuti di rumah dengan baik. Begitu pula saya akan sampaikan kepada orang tua murid khusus kelas 10, tolong cari buku di Gramedia untuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Agama, dan kemudian buku kelas 10 revisi 2017. Itu materi atau buku yang saya akan pakai. Dan buku kedua
dari Ibu Yeti Besi. Dan buku ketiga adalah setiap anak harus tolong memiliki Alkitab pribadi atau sendiri. Jangan pinjam dari kakak atau ibu atau bapak, tapi harus memiliki itu buku sendiri. Oleh karena itu, anak-anak harus mengikuti dengan benar dan baik. Yang poin yang kedua, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar di sini adalah bagaimana kita harus menjadi orang yang dewasa. Bagaimana kalau kita menjadi orang dewasa berarti kita harus berhikmat. Orang yang berhikmat itu juga harus sopan santun kepada bapak ibu guru maupun bapak dan mama di rumah, harus tolong hikmat dan harus menghargai orang yang selalu menghargai orang lain atau selalu menghargai guru, maka dia disebut orang yang dewasa atau orang yang baik atau orang yang benar. Sehingga jangan sampai hanya kita menghargai orang tua atau guru, tapi kita tidak menghargai teman. Itu kita tidak atau kita belum menjadi dewasa. Yang inti yang poin yang ketiga, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat sini harus kita saling menghargai. Baik menghargai bapak ibu guru, baik menghargai orang tua di rumah dan masyarakat. Kalau tiga poin ini kita kalau sudah jalankan dengan baik, maka kita disebut manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat ini pula yaitu harus kita selalu memakai masker kita kemana saja, kecuali di rumah, di masyarakat atau pergi gereja atau di pasar atau di mana, kita harus selalu menggunakan masker. Berarti kita sebagai manusia yang bertanggung jawab. Poin yang keempat, materi yang keempat, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Semakin kita belajar agama, maka semakin kita harus ada perubahan. Ya, semakin ada perubahan di sini artinya semakin kita dewasa, semakin kita berhikmat, semakin kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bertanggung jawab atas diri keluarga, dan bertanggung jawab atas diri atau masyarakat, dan terutama adalah bertanggung jawab kepada Tuhan, karena Tuhan adalah memberi nafas kehidupan. Kalau tanpa Tuhan maka mata pelajaran pendidikan agama sia-sia adanya. Sehingga dari poin pertama atau materi pertama sampai materi yang keempat itu harus ada perubahan. Semakin belajar semakin berhikmat, semakin belajar semakin kita takut akan Tuhan. Poin yang kelima itu Roh Kudus membaharui gereja. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja, maka kita punya tubuh yang hidup ini adalah gereja. Harus kita kudus. Kudus artinya bersih. Kita dipisahkan dari yang lain. Semakin kudus semakin kita akan berhikmat juga. Kudus dalam perkataan itu kita berbicara harus jaga mulut. Kita jangan pakai bahasa yang kotor kepada anak-anak atau teman-teman lain atau bapak ibu guru atau masyarakat. Kita harus jadi kudus itu dalam hal berbicara. Kudus dalam mata. Mata kudus artinya kita melihat apa yang kita belajar, jangan melihat apa yang Anda lihat pada diri orang lain. Itu artinya kudus mata. Jangan melihat apa yang Anda suka lihat pada diri orang lain, tapi kita akan melihat, kita belajar firman Tuhan, itu artinya kudus mata. Belajar di dalam Yohanes 3:11. Kita belajar itu maka mata kita kudus. Ya, yang berikut kudus dalam bertingkah laku. Kalau kudus dalam bertingkah laku di sini artinya kita harus jaga perkataan kita. Ya, kita harus menjaga perkataan kita baik dalam berbahasa kepada teman, berbahasa kepada bapak guru, berbahasa kepada bapak mama di rumah. Harus kita jaga perkataan kita karena dari mulut ini kita menyampaikan sesuatu yang baik, maka kita diberkati oleh Tuhan. Poin yang keenam, hidup dalam kesetiaan. Nah, setia di sini yang pertama harus kita setia kepada Tuhan. Setia menyanyi, setia berdoa, setia melayani siapa saja, melayani teman, melayani bapak mama di rumah, itu juga adalah kesetiaan.
dan terutama kita setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan disingkatnya setia berdoa pagi juga. Kita bangun pagi harus kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya bangun dengan sukacita. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Itu artinya kita setia dalam hal berdoa. Bisa juga kita setia dalam hal menyanyi. Ketika Anda susah, harus kita menyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita harus menyanyi ya. Selagi kita masih hidup, kita buat yang terbaik. Supaya ketika kita tidak ada di dunia ini atau ketika kita mati, orang ingat kita. Kasihan, padahal sudah mati tapi dia pun lagu andalnya itu. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih. Poin yang ketujuh, yang terakhir, hidup dipimpin oleh Roh. Poin yang ketujuh ini materi lebih banyak atau materi lebih luas. Bagaimana kita akan bahas apa artinya hidup. Yang kedua, orang yang hidup dipimpin oleh Roh itu orang yang bagaimana? Orang yang hidup dipimpin oleh Roh itu berarti harus ada 9 buah-buah Roh di dalam Galatia. Nanti anak-anak cari sendiri di Galatia berapa sampai berapa, nanti anak-anak cari sendiri dan belajar. Yaitu pertama bahwa Roh itu kasih. Ya, hidup dipimpin oleh Roh di sini harus kita memiliki 9 buah Roh di dalam Galatia. Itu nanti anak-anak cari sendiri. Galatia berapa cari sendiri dan tolong renungkan sebuah buah Roh. Apakah anak-anak 9 buah Roh ini Anda terdapat di dalam mana? Yang pertama kok, atau kedua kok, ketiga dan seterusnya. Tolong belajar sendiri dan harus hidup dipimpin oleh Roh di sini. Harus pertama harus kita memiliki kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, itu ya. Kita sebagai orang Kristen itu, kota Kupang itu adalah kota kasih. Apalagi kita belajar mata pelajaran pendidikan agama, kita harus hidup dipimpin oleh Roh, harus ada kasih. Ketika kita bertemu teman lain, kita panggil mereka sayang. Dari mana? Tapi kalau kita sebut Bapak Mama sayang, mahal sekali. Itu Tuhan sangat marah ya. Oleh karena itu, anak-anak yang di rumah yang berbahagia dan anak-anak Tuhan yang di rumah, tolong belajar yang baik. Dari materi pertama sampai materi ketujuh ini, nanti ketika kita akan masuk dalam materi selengkapnya, saya akan buat buku materi dan bila perlu anak-anak bisa lewat WA, bisa kontak saya, bisa di sekolah untuk belajar dalam semester ini. Sehingga sebentar ini saya belum mempersiapkan buku materi, tapi mungkin kurang lebih dalam bulan ini atau Agustus anak-anak bisa bertemu dengan saya untuk ambil modul supaya Anda belajar di rumah. Ketika saya mengajar, Anda bisa lihat dan semua tugas itu saya akan buat dalam buku materi dalam semester saat ini. Sehingga apa yang di dalam benak kita dalam semester ini, dan saya mengharapkan kepada anak semua, materi yang akan saya sampaikan ini dalam semester saat ini, 7 bab ini, semoga anak-anak dari kelas 10 semua ini, kalau anak-anak nilai baik atau berhasil, saya bangga. Saya senang sekali ya kalau Anda dapat nilai yang baik. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dan akhir dari materi yang saya bahas ini, saya beri 2 tugas. Saya beri 2 tugas atau soal, 2 nomor. Yaitu tugas pertama, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pribadi yang dewasa. Ada berapa bagian ciri itu, dan setelah sebutkan misalnya ada 3 atau 4, tolong jelaskan juga. Itu soal atau tugas yang pertama. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pribadi yang dewasa. Yang dewasa di sini adalah manusia yang dewasa ya, bukan siapa-siapa, tapi ciri pribadi manusia yang dewasa. Yang soal yang kedua atau tugas yang kedua, kamu adalah remaja yang saat ini berusia 15 sampai 16 tahun. Pernahkah kamu dianggap anak kecil, atau pernahkah orang mengatakan bahwa kamu belum dewasa?
beri komentar. Ya, apakah anak kamu yang sudah usia 15 tahun sampai 16 tahun ini, orang lain mengatakan kepada kamu, kamu belum dewasa. Kalau kamu tidak terima itu, tolong komentar banyak, kalau bisa 10 halaman, supaya saya sebagai guru mata pelajaran agama, setelah saya terima tugas ini, saya akan baca juga, saya akan beri nilai sesuai dengan hasil Anda. Ya, inilah secara ringkas atau hal-hal yang penting untuk kita bicara mata pelajaran pendidikan agama Kristen pada semester 1 ini, yaitu 7 bab. Semoga apa yang saya inginkan anak-anak juga tolong perhatian dan terima dengan baik. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, ini sedikit materi yang saya sampaikan, dan tolong kirim lewat nomor saya WA itu 082 339 232 122. Tolong kirim jawaban lewat WA saya, dan setelah kirim saya akan periksa dan akan beri nilai sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, inilah beberapa hal yang saya sampaikan, dan sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pendidikan agama Kristen, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang diberikan kepada hamba-Mu mengajar mata pelajaran pendidikan Kristen, khusus anak-anak kelas 10 semua yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami semua, baik kami sebagai guru maupun kami sebagai siswa. Tuhan memberi hikmat akal budi, sehingga anak-anak mengikuti pelajaran mata pelajaran pendidikan Kristen. Dan 2 tugas yang hamba-Mu sudah sampai kepada anak, Tuhan memberkati mereka, beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa menjawab 2 tugas ini sesuai dengan kasih dan tuntunan-Mu Bapa. Dan sisa hidup yang kami miliki hari ini, Tuhan, kami selalu setia kepada-Mu. Ampuni dosa salah kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom.